Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Ketika Suyi tiba, banyak sosok berkumpul di area laut dekat jalan pemakaman. Namun, karena luasnya wilayah laut ini, sosok-sosok itu terpencar dan terpisah satu sama lain, dan seolah-olah saling menjaga. Apa yang mereka lakukan? Menunggu untuk menonton keseruannya, atau menunggu untuk menyambut yang kuat yang kembali dari jalur pemakaman dan dunia bawah? Pluto sedikit bingung. Suyi menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka merasakan kesempatan untuk menerobos. Pluto terkejut. Saya melihat Suyi melanjutkan, jalan cahaya yang mengelilingi dunia bawah pemakaman Dao berasal dari bagian dari aturan asli dunia bawah, dan suara Dao yang bergema di dunia ini tampak halus. Faktanya, itu adalah ritme kekuatan aturan Dao, seperti pernapasan manusia, pasang surut yang dibentuk oleh laut, dan ada segala macam misteri di dalamnya. Petik 2. Jika Anda bermeditasi dan memahami, Anda dapat dengan mudah menangkap kesempatan untuk menembus alam, memasuki alam pencerahan, mematahkan belenggu alam Anda sendiri dalam satu gerakan, dan mencapai transformasi yang menakjubkan di jalan. Namun, jika basis budidaya tidak cukup dan curah hujan tidak cukup, iblis mudah masuk, dan tubuh akan dihancurkan. Setelah mendengarkan, Pluto tiba-tiba menjadi sedikit aneh, dan berkata, jadi, rekan Taois datang ke sini kali ini untuk mencari kesempatan membuktikan Dao sebagai kaisar? Bagus. Suyi mengangguk dengan tenang. Pada akhirnya, ada sedikit antisipasi di matanya yang dalam. Buktikan jalannya. Untuk Suyi, semua upaya yang telah dia lakukan sejak reinkarnasi dan rekonstruksi sedang mempersiapkan langkah menjadi kaisar. Ini adalah batas punggung bukit. Selama Anda melangkah ke dalamnya, itu berarti Anda berada di jalur yang sama dengan kehidupan sebelumnya. Yang paling penting adalah bahwa di dunia bawah pemakaman Dao Suyi menemukan petunjuk tentang misteri reinkarnasi, dan juga membuat reruntuhan ini seperti jembatan tak terlihat, yang melintasi kehidupan Suyi sebelumnya dengan hidup ini. Pluto tercengang. Dia tidak pernah menyangka Suyi begitu jujur. Namun, dapat dilihat dari sisi bahwa Suyi tampaknya memiliki keyakinan mutlak dalam khotbah ini. Setelah hening sejenak, Pluto berkata, dikatakan bahwa tanah pemakaman ini muncul setengah tahun yang lalu. Selama waktu ini, banyak kekuatan utama di 6 dan 13 alam nether realm telah mendengar berita. Pergi untuk menjelajahinya. Ini juga berarti masih banyak karakter kuat yang berkumpul di dunia bawah pemakaman Dao hari ini. Suyi mengangguk ringan. Yang lebih penting, jelajahi keberadaan hantu pembawa peti mati dan ayam jago tua. Selain itu, kapal hitam misterius itu juga diduga terkait dengan jalur pemakaman. Kamu yakin mau jalan-jalan? Suyi bertanya. Dunia bawah adalah tempat paling tabu dan kejam di lautan kesengsaraan. Bahkan jika kaisar memasukinya, itu akan lebih menguntungkan daripada kebaikan. Pluto berkata tanpa ragu, tentu saja, itu hanya klon, bahkan jika Anda mati di dalamnya, itu tidak masalah. Di sisi lain, jika Anda memiliki kesempatan untuk menjelajahi rahasianya, reinkarnasi, kamu bisa menghasilkan banyak uang. Suyi berhenti berbicara omong kosong dan berkata, kalau begitu kamu bisa melakukannya sendiri. Berbicara, dia menyingkirkan perahu yang tenggelam dan hanyut. Apakah Anda berniat untuk bertindak sendiri? Pluto mau tak mau berkata. Omong kosong, kamu selalu ingin memukulku, bagaimana mungkin aku tidak waspada? Suyi tidak menoleh. Pluto. Seperti tali yang jatuh dari langit, sosok itu berayun lembut dan menghilang dari udara. Ingin menyingkirkanku? Tidak mungkin. Pluto diam-diam kejam. Alasan mengapa dia mengambil inisiatif untuk berjalan dengan Suyi kali ini benar-benar memiliki pemikiran lain. Karena Suyi telah melakukan perjalanan ke dunia bawah pemakaman Dao di kehidupan sebelumnya, dia tahu tempat terlarang ini dengan baik, dan dari sinilah Suyi menemukan petunjuk terkait reinkarnasi. Karena itu, Hades yakin bahwa selama dia bisa berakting dengan Suyi, akan ada banyak keuntungan. Tapi sekarang, Suyi ingin menyingkirkannya, bagaimana dia bisa berdamai? Aduh! Sosok Pluto melintas, dan dia juga mulai beraksi.
Namun, dia dengan cepat berhenti di kehampaan, mengerutkan kening. Seawal di kota malam abadi, dia mendapatkan cara untuk memasuki dunia bawah pemakaman Dao dari Sui. Tetapi ketika Anda benar-benar bertindak, Anda merasa perlu menunggu kesempatan untuk memasukinya. Sebelumnya, Sui melakukan hal itu. Sampai sekian lama, Pluto akhirnya mengambil kesempatan untuk menangkap seberkas cahaya yang mengalir dengan kekuatan hukum ruang angkasa, tetapi dia cukup tertekan. Karena dia tahu, sulit untuk mengejar Sui. Apapun yang terjadi, aku akan menemukanmu. Pluto diam-diam mengertakkan gigi. Aduh! Sosok anggunnya menghilang begitu saja. Burial Road Belanda. Bulan purnama putih menggantung tinggi, menumpahkan sentuhan perak. Di salah satu puncak. Pak, sudah setengah bulan tidak ada yang masuk. Apakah kita masih perlu tinggal di sini? Seorang pria berjubah hitam dengan janggut coret-coret bertanya dengan lembut. Dia membawa pedang kuno, dengan kulit gelap dan mata tajam. Baru setengah bulan, apa paniknya? Seorang lelaki tua dengan mahkota tinggi dan pakaian kuno duduk bersila dan berkata dengan ringan, kita hanya perlu mengikuti perintah dan tinggal di pintu masuk ini. Di bahu kiri jubahnya, sebuah pola aneh digambar, dengan 9 bintang menjaga pedang Dao. Pria berjubah hitam itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Tuanku, saya tidak pernah yakin, siapa yang dicari oleh para murid Dewa Vima? Pria tua itu menggelengkan kepalanya. Dia juga tidak tahu. Tiba-tiba, lelaki tua itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan melihat riak angkasa yang dahsyat di langit di atas langit, diselimuti cahaya bulan perak. Seseorang datang. Pria berjubah hitam itu segar kembali dan segera bangun. Orang tua itu jauh lebih tenang dan berkata, mari kita lihat kultivasi macam apa orang yang datang ke sini. Jika pihak lain bekerja sama, itu tentu saja yang terbaik. Jika mereka tidak bekerja sama, belum terlambat untuk memulai. Pria berjubah hitam itu mengangguk. Saat berbicara, riak ruang dalam kehampaan tiba-tiba menghasilkan raungan. Setelah itu, dalam cahaya terang, sosok pemuda berjubah muncul dari udara tipis. Dibandingkan dengan karakter-karakter yang memasuki dunia bawah untuk pertama kalinya, pemuda itu tampak sangat tenang, menjaga dirinya sendiri dan meletakkan tangannya di belakang punggungnya, berdiri di sana, melihat sekeliling. Ini mengejutkan pria berjubah hitam dan pria tua itu. 1. Di masa lalu, selama orang-orang kuat masuk, mereka semua mengorbankan harta mereka untuk pertama kalinya, dan mereka semua waspada, jangan sampai mereka menghadapi perubahan apapun. Tapi pemuda ini sama sekali tidak menunjukkan kewaspadaan dan kegugupan. Yang lebih mengejutkan mereka adalah pihak lain hanya memiliki basis kultivasi spiritual realem. Tuanku, menurutku, anak ini jelas bukan target yang kita cari. Pria berjubah hitam itu sedikit kecewa. Dia tidak menutupi nafas dan suaranya, dan dia terlihat tidak takut. Pria tua itu juga menghela nafas dan berkata, meskipun lelaki kecil ini tidak terlalu kuat, tetapi dia sangat berani. Dia berani pergi ke tempat pemakaman ini sendirian, pergi dan tangkap dia. Berbicara, lelaki tua itu menutup matanya, tampak seperti dia tidak repot-repot memperhatikan. Saya juga tidak mau mengepak barang sekecil itu. Pria berjubah hitam itu bergumam. Namun, dia masih bersorak, sosoknya melintas, dia bangkit dari udara tipis, memandang pemuda berjubah muda di kejauhan, dan berkata, anak kecil, kamu sangat berani. Berani lari sendiri, apakah kamu tidak takut mati ketika kamu pergi ke dunia bawah? Di kejauhan, Sui dengan serius bertanya, perampokan? Pria berjubah hitam itu mencibir, tidak repot-repot menjelaskan, dan berkata, oke, berhenti bicara omong kosong, datang ke sini dengan patuh, dan ketika saatnya tiba, aku akan membawamu ke suatu tempat. Sui membelai dagunya dan berkata, mau kemana kamu? Pria berjubah hitam itu menjadi tidak sabar dan memarahi, mengapa kamu banyak bicara? Datang ke sini sendiri, kalau tidak, jika kamu membiarkan aku melakukannya, kamu akan menderita. Seorang kaisar kerajaan Xuanzhou. Baiklah. Sui berjalan mendekat. Pria berjubah hitam menjentikkan jarinya dan memuji, anak yang cerdas, ikut aku. Dia berbalik dan berjalan dari kehampaan ke puncak gunung itu.
Suyi mengikuti dan jatuh. Suyi sedikit mengernyit ketika melihat lelaki tua itu duduk bersila. Di sisi kiri kemeja lelaki tua itu, ada pola pedang lengkungan bintang 9, yang merupakan simbol Gunung Pedang Jiuxing. Gunung Pedang 9 bintang adalah salah satu dari 6 gerbang Great Wilderness. Pada titik ini, Suyi samar-samar mengerti dan berkata, apakah Anda dari aliansi Xuanjun? Sejak dia datang ke Kuhai, dia mengetahui dari guru Ziliaoxiai bahwa keempat murid Fima, Gu Ziming, Sang Guanji, Cheng Tiankun, dan Ni Suang, pada saat itu, masing-masing memimpin kekuatan Daomen ke-6 untuk pergi ke kedalaman Laut Kepahitan untuk menjelajahi dunia bawah pemakaman Dao. Namun, Suyi tidak menyangka bahwa dia baru saja memasuki dunia bawah pemakaman Dao dan bertemu satu sama lain. Ini bukan kebetulan. Hah, penglihatanmu bagus. Pria berjubah hitam itu terkejut. Tapi sekarang, seorang pria muda di roda roh telah melakukannya. Pada saat ini, lelaki tua yang duduk bersila juga dengan tenang membuka matanya, melirik Suyi lebih banyak, dan berkata dengan ringan, sepertinya latar belakang teman kecil itu tidak sederhana. Suyi tersenyum dan berkata, mengapa kamu tinggal di sini? Ada 36 ruang yang masuk ke dunia bawah jalur pemakaman, yang mengarah ke berbagai area di dunia bawah jalur pemakaman. Ini membuat Suyi bertanya-tanya apakah sekitar 36 pintu masuk telah dijaga oleh kekuatan Liga Xuanjun. Dan mereka melakukannya untuk tujuan lain. Ditanya seperti ini oleh Suyi, pria berjubah hitam itu tidak tahan untuk tidak mengerutkan kening dan berkata, nak, kamu adalah seorang tahanan sekarang, mengapa ada begitu banyak pertanyaan? Nadanya tidak senang. Orang tua itu selalu merasa ada yang tidak beres. Pemuda di depannya terlalu tenang, seolah-olah dia tidak tahu betapa berbahayanya situasinya, dan bahkan mengambil kesempatan ini untuk bertanya. Saya bahkan tidak memiliki kesadaran untuk menjadi seorang tahanan. Hanya mengobrol. Suyi tersenyum. Pria berjubah hitam itu juga menyadari ada yang salah dengan perilaku Suyi. Dalam keadaan normal, setiap karakter yang diblokir sama kuatnya dengan raja, tetapi juga terkejut dan marah, baik mengakuinya sepenuhnya atau berjuang dengan hidupnya. Hanya sedikit orang yang setenang pemuda di depannya ini. Kamu, tidak takut kami akan menjagamu? Pria berjubah hitam itu memiliki mata yang tajam dan menakutkan. Kenapa harus takut? Suyi tertawa, menurut pendapat saya, lebih baik Anda menjawab pertanyaan saya dengan jujur, jika tidak, saya khawatir akan ada kekhawatiran yang mengancam jiwa. Orang tua itu tiba-tiba berkata, Wei Hong, ada yang salah dengan anak ini, cepat tangkap dia. Pria berjubah hitam itu mengecilkan pupil matanya, dia tidak menunda sama sekali, dia langsung memulai. Boom! Lengan kanannya mencuat, kelima jarinya seperti cakar naga biru, dan dia meraih bau Suyi dari udara. Kekuatan hukum emas yang menakutkan, melingkari kelima jarinya, menyilaukan, merobek kehampaan, sangat ganas. Kenapa repot-repot? Suyi menghela nafas pelan. Aktivitas jubah lengan bajunya. Boom! Suara tabrakan yang memekakkan telinga terdengar. Pria berjubah hitam itu tiba-tiba pingsan, dan seluruh tubuhnya bergetar hebat. Dalam satu pukulan, cukup tangkap pembangkit tenaga listrik Rana Xuanzao tahap menengah. Kamu! Pipi pria berjubah hitam itu memerah dan wajahnya penuh kebingungan, seolah-olah dia tidak percaya bahwa dia akan ditangkap oleh sosok alam roda roh dengan satu pukulan. Tentu ada masalah. Pria tua itu berdiri, matanya bersinar seperti listrik, dan dia masih ingin membunuh. Namun, hatinya bergetar. Dia yakin bahwa pemuda berjubah hijau ini adalah basis kultivasi Spirit Will Realm, dan tidak akan ada kepalsuan, tetapi dengan basis kultivasi seperti itu, dia langsung menangkap seorang kaisar seperti Wei Hong. Ini mengerikan. Dengan bunyi gedebuk, Suyi melemparkan pria berjubah hitam Wei Hong ke tanah, menginjak dadanya, dan berkata dengan acuh tak acuh, aku tidak tertarik mengambil peran sepertimu, jawab aku jujur. Pertanyaan, saya akan memberi Anda cara untuk hidup. Diinjak-injak di bawah kaki seorang remaja membuat mata Wei Hong terbelah dan dia merasakan penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pria tua itu tampak muram, matanya berbinar, dan berkata, teman,
jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, Anda membiarkan Wei Hong pergi dulu, saya yakin Anda tidak ingin benar-benar merobek wajah Anda. Dengan aliansi Suanjun kita kan? Klik. Jari kaki Sui Yi mengerahkan kekuatan, tulang rusuk Wei Hong retak, rasa sakit membuat bibirnya mengerang, pipinya bengkok, dan seluruh tubuhnya berkedut. Saya melihat Sui Yi berkata dengan acuh tak acuh, saya memiliki kesabaran yang terbatas, jika Anda berbicara omong kosong lagi, saya akan membunuhnya. Kata-katanya diremehkan, tapi sikap tenangnya menyejukkan. Pria tua itu terdiam sejenak, dan berkata, jangan sembunyikan dari teman-temanku, kami ditempatkan di sini, dan kami memang di bawah perintah untuk menangkap seseorang. Siapa? Tidak jelas. Orang tua itu menghela nafas dan berkata, yang harus kita lakukan adalah membawa semua orang kuat yang memasuki jalan pemakaman ke Duan Hunling, dan menyerahkan mereka kepada murid ketiga Dewa Fima, Gu Ziming. Adapun hal-hal lain, kami. Saya benar-benar tidak tahu. Gunung Jiwa rusak. Sui Yi ingat bahwa sekitar 30 mil jauhnya dari pegunungan ini adalah tempat terlarang paling misterius di jalur pemakaman dan dunia bawah, Groto Surgawi 6 Jalan. Dengan tingkah lakumu, bagaimana jika kamu menghadapi musuh yang tak terkalahkan? Sui Yi bertanya. Dia telah melihat bahwa lelaki tua itu memiliki kultivasi kesempurnaan agung dari alam cahaya mendalam. Pria tua itu menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, kami dari aliansi Suanjun, bahkan jika kami menghadapi musuh besar, pihak lain tidak akan berani menyinggung kami dengan mudah. Dan kami akan memastikan mereka bahwa selama kita memastikan bahwa mereka bukan orang-orang yang kita cari oleh aliansi Suanjun pasti tidak akan mempermalukan mereka. Sui Yi mencibir dan berkata, ternyata itu rubah dan harimau, menakuti orang dengan potensinya, benar-benar tidak berharga. Pria tua itu tampak jelek dan tetap diam. Selanjutnya, Sui Yi mengajukan beberapa pertanyaan lagi. Segera diketahui bahwa pria tua itu bernama Fu Donghua, dari Jiuxing Jianshan, dan menuruti Gu Ziming, seorang murid Fima. Menurut apa yang dikatakan Fu Donghua, pembangkit tenaga Liga Suanjun yang memasuki dunia bawah pemakaman Dao kali ini bukan hanya 4 murid Fima dan kekuatan kultivasi yang dipimpin oleh mereka. Ada juga 4 karakter tua Suan Yujing. Setelah memasuki dunia bawah, murid Fima, Gu Ziming, mengeluarkan perintah untuk mengirim sekelompok orang kuat untuk berdiri di 36 pintu masuk ke dunia bawah. Alasan mereka bekerja sangat keras adalah untuk menangkap seseorang. Ini sepertinya membingungkan. Sayangnya, lelaki tua dari Gunung Jiu Xingjian itu tidak tahu siapa orang yang ingin ditangkap Fimomon. Apakah Tao Dushanjun bersama anggota Liga Suanjun? Sui Yi tiba-tiba bertanya. Pria tua itu tampak terkejut dan berkata tidak percaya, bagaimana kamu tahu tentang ini? Sui Yi tidak menjawab, dan bertanya lagi, di mana dia sekarang? Orang tua itu terdiam sejenak dan berkata, pada hari pertama kita memasuki dunia bawah pemakaman Dao, orang ini memasuki Gua Surgawi 6 Dao, dikatakan bahwa dia ingin menjelajah rahasia reinkarnasi. Sui Yi mengangkat alisnya sedikit, tempat di mana 6 jalan surgawi gua, bahkan jika karakter Suan Yujing memasukinya, itu juga lebih beruntung daripada keberuntungan. Dengan karakter ayam tua yang berhati-hati, beraninya dia masuk ke dalamnya? Pasti ada sesuatu yang lain di sana. Temanku, aku sudah mengatakan semua yang bisa kukatakan padamu, sekarang. Bisakah kau melepaskanku? Pria tua itu berkata dengan sungguh-sungguh. Sui Yi memikirkannya sebentar, dan berkata, sampai jumpa lagi, aku tidak akan berbelas kasih lagi. Lagi pula, dia pergi. Sui Yi tidak membunuh pria berjubah hitam Wei Hong, yang membuat lelaki tua itu lega, dan wajahnya menjadi suram. Tuan, mengapa Anda tidak membunuhnya? Begitu Wei Hongfu keluar dari masalah, dia berbicara dengan cemas. Dia bisa menaklukkanmu dengan satu pukulan, kenapa dia tidak bisa menaklukkanku dengan satu pukulan? Pria tua itu menghela nafas. Wei Hong kehilangan kata-kata. Namun, masalah ini harus dilaporkan kembali secepat mungkin. Orang tua itu membuat keputusan dan mengeluarkan jimat rahasia emas dari lengan bajunya. Dalam beberapa saat, boom, pelangi emas membumbung ke angkasa, lalu menghilang. Dari kejauhan,
Ketika dia melihat pelangi emas yang berkelap-kelip, Suyi, yang sedang berjalan bebas di pegunungan, tersenyum dan mengabaikannya. Membuat keributan itu bagus. Semakin curiga orang-orang di Liga Xuanjun, semakin mereka dapat memanfaatkan mereka. Dan inilah alasan mengapa Suyi tidak membunuhnya sekarang. Dia membutuhkan pihak lain untuk mengirim pesan untuk menyebabkan gerakan. Di tempat pemakaman ini, dia tidak takut pada siapapun. Pertama, pergilah ke Gua Liu Tautikan untuk melihat apakah Anda dapat melihat ayam jantan tua. Suyi berpikir sambil berjalan. Gunung Jiwa menghancurkan. Gunung hitam dengan ketinggian ribuan kaki dan tanpa rumput. Di perbukitan, terdapat istana sederhana. Ini adalah kamp sementara kekuatan Liga Xuanjun. Bulan perak. Salah satu istana terang benderang. Sejauh ini, di pemakaman dan dunia bawah ini, kecuali beberapa area tabu, kami telah menjelajahi tempat lain, dan kami belum menemukan petunjuk apapun terkait reinkarnasi. Seorang wanita yang dingin, sombong, dan cantik berbicara. Ni Suang, seorang murid Fima, pembangkit tenaga listrik tingkat menengah dari alam Xuanzhou. Di 4 tempat terlarang, peninggalan dewa pemakaman, jurang besar yang tenggelam. Seorang pria dengan lengan elegan dan jubah Konfusianisme mengerang. Sang Guanji, tahap awal dari Rana Xuanzhou. Juga murid Fima. Seorang pria muda berpakaian karung membelai dagunya dan berkata dengan lembut, adapun jurang yang tenggelam, diselimuti aturan guntur aneh sepanjang tahun. Sejauh ini, tidak ada kesempatan untuk masuk. Jika kamu pergi ke sana dengan paksa, kamu pasti akan mati. Gu Ziming. Pengembangan tahap selanjutnya dari Xuanzhou Realm. Setelah jeda, Gu Ziming melanjutkan, dan lokasi panggung reinkarnasi, seperti misteri, sejauh ini belum ada yang bisa menemukannya, dan bahkan tidak ada yang yakin. Bumi, apakah itu benar-benar ada? Hanya 6 jalan surga, kami telah menemukan beberapa petunjuk, tapi sayangnya, masih jauh dari cukup. Setelah mengatakan itu, dia menghela nafas pelan. Saat ini, saya hanya tahu bahwa ada petunjuk yang dicurigai terkait dengan reinkarnasi di Gua Surgawi 6 Jalan, tetapi konfirmasi lebih lanjut diperlukan. Kakak senior, apakah Anda benar-benar yakin bahwa seseorang di dunia ini dapat membuka kuil perunggu di Gua Surgawi 6 Jalan? Seorang pria dengan kulit pucat dan jubah Cina tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Cheng Tian-kun. Di tahap tengah Xuanzhou Realm, dia adalah murid Fima, seperti Gu Ziming, Sang Guanji, dan Ni Suang. Mendengar ini, semua orang melihat ke arah Gu Ziming. Mereka semua tahu bahwa ada kuil perunggu misterius di Gua Liu Tautikan. Pintu kuil terbuka. Pasti ada yang bisa membuka gerbang kuil itu. Poin ini sudah lama tidak perlu dipertanyakan lagi. Mata Gu Ziming berkedip. Selanjutnya, jika orang ini tahu bahwa jalan pemakaman telah lahir, dia pasti akan datang. Segera setelah aku mengatakan ini, langkah kaki terdengar di luar aula. Tuan, ada berita dari Jiuxing Jianshan Fu Donghua. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.